dari pembicara juga yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kak Wais Al-Qarni? Kepada Kak Wais dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kita kedengaran jelas, Kak? Kedengaran, jelas, Kak. Kakak share session ya. Oke, teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dea dan juga teman-teman lain. Teman-teman, saya ingin mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan ini kakak dan kita semua bisa dipertemukan dalam sebuah agenda FASCO yang semoga nanti atas izin Allah kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman juga, dan kita bisa termotivasi untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan itu semua atas izin Allah, maka dari itu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga salam hormat kita kepada sosok pahlawan kita, sosok manusia terbaik yang menjadi idola kita, beliau adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari PASCO dan juga khususnya kepada Pak Dirut, kemudian juga kepada Dea Anissa sebagai ketua pelaksana pada agenda kelas ini. Dan langsung saja teman-teman, kakak ingin sedikit menjelaskan tentang rekam jejak kepenulisan kakak selama di perkuliahan ini. Yang pertama teman-teman, itu dari sisi kepenulisan yang tentang desain plan disease detection system menggunakan deep learning convolutional network. Ini kemarin paper yang kami usulkan itu dipresentasikan di International Conference di UII, dan masalah yang kami angkat yaitu tentang mendeteksi penyakit pada tanaman. Jadi masalah itu waktu itu kami angkat karena memang kebanyakan di bidang pertanian itu masih kesulitan dalam penanganan masalah hama dan penyakit. Sementara ketika hama dan penyakit itu sudah menyerang, maka sangat sulit untuk menangani di saat yang sudah terjadi wabah seperti itu. Nah, kami waktu itu menggunakan metode deep learning convolutional neural network. Mungkin teman-teman ada yang masih asing dengan kata-kata deep learning atau juga convolutional neural network. Jadi teman-teman, deep learning convolutional neural network ini adalah salah satu metode dalam machine learning. Nah, machine learning itu teman-teman adalah salah satu subbidang daripada kecerdasan buatan dan juga subbidang daripada industri 4.0. Jadi ketika teman-teman sering mendengar kata-kata industri 4.0, nah salah satunya adalah bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah dari sana kami coba menerapkan subbidang industri 4.0 itu, yaitu di bidang machine learning untuk menyelesaikan kasus hama pada bidang pertanian. Jadi itu masalah yang kami angkat, dan alhamdulillah waktu itu paper ini ditetapkan sebagai salah satu paper terbaik di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga yang kedua yaitu tentang application of machine learning to analyze teacher and student performance. Jadi masalah yang kami angkat itu adalah bagaimana kita bisa menganalisis performa daripada guru dan siswa menggunakan machine learning. Nah, masalahnya itu adalah saat ini di bidang pendidikan, kualitas daripada guru dan siswa itu masih sangat sulit untuk bisa diukur, sehingga berpengaruh pada kualitas dari pendidikan itu sendiri. Nah, maka dari itu kami coba nerapin salah satu industri 4.0 yaitu machine learning untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ini diterbitin di Proceeding Tokyo Technical Indonesia Investment Award. Nah, ini daripada itu, yang baru-baru ini kemarin di analisis pemodelan topik pada artikel ilmiah menggunakan arsitektur recurrent neural network. Sama kayak yang tadi teman-teman, arsitektur recurrent neural network ini salah satu bagian juga daripada metode machine learning. Nah, masalah yang kami angkat ini waktu itu adalah pemodelan topik, teman-teman. Jadi ketika kita diberikan sekumpulan dokumen atau artikel atau sekumpulan teks, nah gimana caranya kita bisa mengklasifikasikan teks ini adalah membahas tentang apa. Misalnya kita dikasih 10 teks,
Kemudian kita harus menganalisis teks ini adalah kategori misalnya pelajaran matematik, biologi, sosiologi, dan lain-lain. Tapi secara manusiawi mungkin kita bisa mendeteksi atau mengklasifikasikannya. Tapi untuk saat ini kan kita kan sudah berbicara tentang yang namanya big data tuh. Big data itu adalah data yang sangat banyak sehingga manusia akan kewalahan ketika diberikan sekumpulan data yang sangat banyak. Nah, maka dari itu kami coba mengangkat kasus ini apabila diberikan sekumpulan teks atau dokumen, gimana caranya sistem yang kami bangun ini bisa mengklasifikasikan ini termasuk ke dalam kategori materi apa, seperti itu. Nah, kemudian juga ada analisis citra medis. Nah, kami waktu itu mengangkat tentang bagaimana kita bisa mendeteksi seseorang itu terkena penyakit malaria atau enggak berdasarkan hasil pengambilan tes darahnya. Nah, mungkin kalau kita berpikir bahwasanya di kedokteran itu kita cek darah tuh, diambil sampel darahnya, kemudian lab menganalisis dan kemudian hasilnya keluar apakah kita terkena penyakit malaria atau enggak. Tapi kami coba mengangkat kasus ketika terjadi wabah atau pandemi malaria, teman-teman. Contoh misalnya kayak di Afrika beberapa tahun yang lalu, itu ketika terjadi masalah yang besar itu atau pandemi yang besar, nah rumah sakit bakalan kewalahan. Nah, jadi gimana caranya masalah ini kami selesaikan dengan cara kecerdasan buatan, sehingga sistem yang kami bangun ini bisa mendeteksi bahwa orang ini terkena penyakit malaria atau enggak dengan data yang sangat banyak. Jadi orang yang sangat banyak. Nah, kemudian ini sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu tentang implementasi kecerdasan buatan pada smart system untuk deteksi dini hama dan penyakit. Kemudian juga ada perancangan ruang belajar interaktif. Nah, ini dulu diadain oleh Universitas Wali Songo di Semarang. Nah, masalah yang kami angkat, teman-teman, itu di bidang pendidikan. Nah, soalnya waktu itu memang Wali Songo itu mengadakan yang di bidang pendidikan. Nah, kami mencoba mencari masalah di bidang pendidikan. Nah, contoh masalahnya adalah ketika di sisi pembelajaran siswa itu, saat ini kita cenderung belajarnya pada materi-materi berbasis textbook atau berbasis buku atau dua dimensi. Nah, pada kenyataannya, belajar yang menarik itu berdasarkan penelitian adalah belajar secara langsung atau melihat objeknya secara langsung. Akan tetapi, coba misalnya teman-teman lebih seru mana atau lebih dapat mana ilmunya ketika teman-teman mempelajari sejarah di buku atau melihat langsung peninggalan sejarahnya secara langsung gitu, nah, di museum atau di tempat-tempat lain. Nah, mungkin kita akan ngomong kita lebih dapat ketika kita bisa melihat langsung. Nah, masalahnya saat ini di bidang pendidikan kita sulit untuk bisa melihat flora dan fauna secara langsung. Mungkin karena sudah langka atau mungkin hanya ada di kota tertentu saja. Nah, kami coba membangun sistem yang kita bisa mempelajari secara langsung objek ini secara 3 dimensi menggunakan teknologi augmented reality. Itu yang coba kami kembangin waktu itu. Nah, kenapa kakak jelasin tadi seputar judul-judul ini? Kakak ingin menyampaikan bahwasanya karya tulis ilmiah itu intinya adalah masalah dan solusi, teman-teman. Nah, jadi apa masalah yang kita angkat, kemudian apa solusi yang ingin kita berikan. Oke, sampai sini teman-teman dapat nggak yang kakak ingin sampaikan? Oke, jadi ke penulisan karya tulis itu bakalan fokus yang namanya masalah dan apa solusi yang akan kita berikan. Kayak yang tadi, masalahnya seputar tentang penyakit atau hama pada tanaman dan apa solusi yang kita berikan. Nah, kemudian juga masalah pada bidang pendidikan dan apa solusi yang kita berikan. Nah, ini akan merujuk kepada pengetahuan kita sebagai anak-anak IT di Fasilkom. Nah, ini kelebihan kita karena kita cenderung belajarnya adalah belajar tentang teknologi. Nah, jadi gimana caranya teknologi yang kita pelajari ini kita bisa terapin untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang mungkin teman-teman berpikir bahwasanya membuat KT itu sulit atau mungkin ada yang berpikir bahwa banyak kendala-kendala yang bisa kita temukan ketika kita bisa menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, kita akan menjelaskan tentang apa sih kendala-kendala umum yang teman-teman sering rasain ketika belajar
karya tulis, dan juga gimana kita bisa menyelesaikan kendala-kendala itu, teman-teman. Nah, secara umum ada 3 kendala yang kakak tuliskan di sini, yang kakak perhatiin dan kemungkinan juga banyak terjadi. Secara psikologis, orang tuh merasa tidak bisa, padahal belum berusaha, teman-teman. Kita udah ngerasa minder dengan karya tulis, padahal kita masih belum berusaha untuk ngerjain itu. Kemudian malu, takut, atau tidak percaya diri, tulisannya kurang baik, atau juga mungkin pengetahuannya tidak banyak, atau juga mungkin kemampuan bahasanya kurang baik, atau mungkin kurang termotivasi karena berbagai sebab. Nah, kemudian juga malas, tidak ada keinginan untuk maju. Kemudian juga ada dari sisi kemampuan, mungkin ada yang berpikir bahwa kemampuan saya kurang menguasai materi-materi di bidang saya, mungkin di Fasilkom, spesifiknya kayak di sistem komputer, di sistem informasi, ngerasa bahwa dia kurang menguasai pengetahuan yang dipelajari di kelas. Kemudian juga kurang menguasai bahasa untuk membahasakan gagasan pada tulisan karya ilmiah. Kita berpikir bahwasanya sulit untuk membahasakan apa yang ingin kita sampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, kemudian juga kurang memahami model dan teknik penulisan ilmiah, dari sisi ekonomis kurang termotivasi karena dari sisi finansial. Oke, teman-teman, harus teman-teman percaya bahwasanya masalah-masalah ini juga pernah dirasakan oleh orang-orang yang saat ini berprestasi, namun sebelumnya di awal-awalnya merasa minder juga. Nah, jadi masalah-masalah umum ini pun juga dirasakan oleh orang-orang yang telah berprestasi, teman-teman. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya saya memiliki kendala-kendala dari kendala-kendala yang sudah kakak sebutkan ini, jadi nggak mau berusaha gitu. Nah, padahal kita masih belum mencoba gitu. Oke, terus gimana sih menulis? Jadi kakak ingin sampaikan bahwasanya menulis itu mudah loh. Jadi mulai aja dulu. Nah, mudahnya gimana teman-teman? Menulis itu mudah, terutama bagi yang mau menulis. Jadi kalau mau merasakan kemudahan menulis itu, yang pertama ada kemauan untuk menulis, teman-teman. Jadi syarat pertama untuk bisa menulis dan menjadi penulis adalah adanya kemauan. Jika kemauan belum muncul, padahal tuntutan menghasilkan karya tulis menghantui kita harus memotivasi diri sendiri. Jadi syarat kedua, selain ada kemauan, teman-teman, kita harus memiliki motivasi dari diri sendiri. Nah, terus gimana cara kita membangun motivasi? Itu dikembalikan pada diri kita masing-masing, teman-teman. Kita motivasinya gimana? Mungkin ada yang ingin cepat selesai kuliah, ada yang ingin jalan-jalan keluar kota, karena mungkin sudah hal yang lumrah kita bisa dengar teman-teman yang lomba keluar kota itu dibiayai oleh fakultas, dan juga bisa menjadi cara bagi teman-teman untuk jalan-jalan keluar kota. Kemudian juga ingin berprestasi, ingin namanya dikenal, ingin dibanggakan dosen, ingin mendapatkan penghasilan dan lain-lain. Jadi banyak sekali kemudahan, tinggal kita gimana caranya mau berusaha, teman-teman, untuk bisa menulis. Jadi saat ini kakak coba ngebangun mindset teman-teman dari yang awalnya kurang termotivasi untuk menulis, coba kita mulai aja dulu. Nah, jadi gimana cara memulainya? Jadi gimana cara kita bisa menulis karya tulis yang baik dan benar itu? Mulailah dengan algoritma-algoritma berikut ini. Jadi teman-teman coba deh ikutin algoritma yang kakak tuliskan di poin-poin ini. Nah, yang pertama, coba teman-teman tetapkan niat dan berdoa minta kemudahan. Jadi teman-teman niatin bahwasanya saya ingin ikut lomba, dan niatnya itu dikuatkan, teman-teman. Jadi apa sih niat teman-teman ingin ikut lomba? Apa sih niat teman-teman ingin menulis karya tulis ilmiah? Mungkin karena ingin belajar dari sejak dini tentang pembuatan skripsi, atau mungkin teman-teman pengen ikut lomba, pengen mendapatkan prestasi. Coba niatnya dikuatkan lagi, kemudian juga minta kemudahan. Karena kemudahan itu hanya dari Allah, maka berdoa minta kemudahan, teman-teman. Nah, kemudian cara yang kedua, kalau menurut kakak, ini berdasarkan versi kakak, teman-teman juga harus cari informasi lomba. Nah, mungkin ada pendapat lain yang nggak sesuai dengan yang kakak sampaikan ini. Mungkin ada yang berpikir, kalau mau buat karya tulis ini dulu loh, bukan cari informasi lomba dulu. Mungkin ada yang berpikir cari masalah dulu. Tapi kalau bagi kakak, yang paling pertama itu, teman-teman harus cari informasi lomba dulu. Kenapa? Ada 2 alasan, teman-teman.
kenapa kita harus cari informasi lomba dulu sebelum menulis. Yang pertama, kalau kita sudah menemukan informasi lomba, kita bakal menemukan tema dari lomba-lomba itu. Jadi kita nggak berpikirnya terlalu luas, tapi kita bisa merujuk langsung kepada tema yang dibawakan oleh lomba itu, teman-teman. Nah, jadi lomba ini mengadakan berbicara tentang apa, nah kita fokusnya ke lomba itu aja, kita fokusnya ke bidang itu aja. Nah, yang kedua adalah tentang timeline-nya. Jadi lomba itu pastinya ada deadline waktunya, misalnya sebulan deadline pengumpulan abstraknya, atau mungkin sepekan, atau mungkin 2 hari lagi, teman-teman yang sering deadliners ini. Nah, kalau kita mempunyai timeline waktu, kita bakalan lebih termotivasi, teman-teman. Karena kalau kita nggak ada timeline waktu, kita sering mengulur-ulur waktu, sampai kita nggak berhasil ngelakuinnya. Nah, jadi kenapa kita harus share informasi lomba? Karena dua itu tadi. Kita bisa fokus dengan tema yang dibawakan oleh lomba itu. Kemudian yang kedua, kita punya timeline-nya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa lebih termotivasi. Nah, terus gimana tipsnya buat mencari informasi lomba? Yang pertama, teman-teman harus follow deh akun-akun media sosial tentang karya lomba-lomba kayak di Instagram. Coba deh ikutin info lomba, terus info lomba LKTI. Jadi teman-teman coba deh penuhin beranda teman-teman dengan informasi lomba. Dulu kakak juga kayak gitu. Karena ketika kita coba IG kita dengan informasi lomba, kita bakalan ada ke-trigger teman-teman untuk ikut lomba. Karena jika IG teman-teman nggak ada informasi lombanya, maka nggak ada motivasi sedikit pun untuk ikut lomba, meskipun sudah diomongin secara terus-menerus. Nah, yang kedua, tips yang kedua adalah cari lomba yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi misalnya, lihat nih info lomba LKTI, kemudian coba teman-teman perhatiin temanya, apakah temanya ini sesuai dengan pengetahuan teman-teman, atau mungkin nggak harus ada pengetahuan dulu, tapi ada ketertarikan deh teman-teman. Jadi ketika lihat informasi lombanya ini, temanya tentang ini, nggak harus tentang teknologi, bisa jadi tentang peternakan, pertanian, atau kelautan, bisa apa aja temanya, tapi nanti solusi yang kita tawarkan itu dalam bentuk pendekatan teknologi. Nah, jadi coba deh teman-teman cari tahu temanya ini berbicara tentang apa. Nah, kemudian itu teman-teman coba penuhin beranda teman-teman dengan informasi-informasi lomba kayak itu. Nah, kemudian setelah teman-teman punya informasi lombanya, teman-teman harus bentuk tim yang solid, teman-teman. Jadi ide-ide itu bakalan muncul dengan diskusi dengan tim. Jadi kalau kita hanya berpikir sendiri, itu sulit untuk memunculkan idenya, teman-teman. Nah, jadi setelah teman-teman punya informasi lombanya, coba deh bentuk tim yang solid. Karena dulu kakak cerita pengalaman sedikit, awal-awal kakak ikut lomba itu, dulu kakak tuh punya tim yang seangkatan kakak juga, anak Pasko juga, seangkatan 2017 juga. Nah, tapi dia ini ketika diminta untuk diskusi, dia sering telat-telat, datangnya telat, terus pulangnya pengen cepat-cepat pulang gitu. Itu salah satu yang buat tim kita nggak sehat. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, akhirnya ternyata kita nggak berhasil ikut lombanya karena sering ditunda-tunda, dan kita pun yang awalnya semangat bakalan kendor juga ketika tim kita kurang sehat. Nah, jadi setelah beberapa lama, dulu pun juga kakak ngajak teman-teman di Fasko, kayak misalnya Septa dulu, kakak dulu ajak ikut lomba, dan dia mau meluangkan waktunya untuk itu, teman-teman. Nah, jadi cari teman-teman orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk ikut lomba. Ya nggak, Septa? Nah, oke. Nah, jadi dulu tuh beliau pun juga, Septa pun juga nggak terbiasa untuk nulis, tapi ketika sering diajak ikut lomba dan mau meluangkan waktunya, dan sekarang beliau sudah banyak prestasi juga, bisa kita lihat. Nah, jadi bentuk tim yang solid. Nah, sampai sekarang pun juga, alhamdulillah, kakak sudah punya tim yang solid, ibaratnya, makanya kakak punya tim yang solid, walaupun dia bukan dari anak Pasko. Nah, mereka itu bukan anak Pasko, tapi kakak ngerasa kita punya tim yang solid, karena kita ketika diajak diskusi, mereka mau meluangkan waktunya, dan juga mereka mau ngerjain apa yang kita bagiin gitu. Nah, jadi dan mereka itu memang basicnya nggak jago nulis, teman-teman. Mereka basicnya nggak jago KTI juga,
tapi mereka mau coba untuk meluangkan waktunya. Nah, itu yang ingin kakak sampaikan. Nah, jadi dia ini basic background-nya dia ini jago di bidang desain. Satunya lagi cukup baik di bidang pemrograman. Nah, ini coba kita gabungin dan mungkin kita dipertemukan karena cita-cita yang sama gitu loh. Misalnya pengen S2 ke luar negeri. Nah, ini gimana caranya kita bisa ngumpulin prestasi. Nah, itu mungkin yang bisa membuat kita satu gitu. Oke, setelah kita punya tim yang solid, selanjutnya teman-teman harus lakukan bedah tema. Jadi tema yang telah kalian dapatin itu dari lomba, coba deh teman-teman lakuin bedah tema. Nanti kakak bakalan ngajarin gimana caranya bedah tema. Nah, setelah ngelakuin bedah tema, teman-teman coba buat timeline. Nah, jadi misalnya lombanya 30 hari lagi. Coba deh buat 5 hari ke depan kita ngerjain apa. 5 hari ke depannya lagi kita ngerjain apa. Sampai hari ke-20 kita ngerjain apa. Sampai di hari H-3 misalnya kita ngerjain apa. Jadi sudah dibuat timeline untuk ngerjain proyek ini. Ngerjain proyek LKTI ini, timeline-nya seperti apa. Misalnya di pekan ini kita ngerjain apa dulu. Di pekan depan kita ngerjain apa. Nah, itu harus teman-teman buat. Kemudian coba bagi tugas. Karena jangan pernah ngerjain sendiri, teman-teman. Coba dibagi. Misalnya Hanisa ini ngerjain bagian apa, kemudian si Dela ngerjain bagian apa. Coba deh dibagi. Dan kemudian saling diskusi. Kemudian saling support, teman-teman. Jadi ketika kita ngelihat tim kita ini lagi kurang semangat atau lagi mager-mageran, coba disupport. Jangan dipendam dalam hati, oh dia ini lagi orangnya males, orangnya mageran. Nah, coba di support timnya ini biar bisa bangkit lagi. Kemudian jangan lupa bimbingan. Bimbingannya dengan dosen pembimbing atau juga dengan kakak tingkat yang sudah berpengalaman. Ini serangkaian algoritma yang kakak langkah-langkah yang mungkin teman-teman bisa terapin. Ini versi kakak sendiri, sesuai dengan pengalaman kakak, coba bisa diterapin. Nah, kemudian hal terpenting dari workshop kita pada hari ini, gimana sih cara kita membangun ide. Kita ini udah nemuin tema nih. Terus gimana cara kita bisa ngembangin ide? Mungkin Pak Alexander ini sudah terbiasa menemukan ide karena dia sering nulis. Mungkin dia punya versi sendiri buat nulisnya Pak. Oke, ini yang kakak pengen sampaikan. Pokoknya mulai aja dulu. Teman-teman harus berpikir mulai aja dulu. Jangan berpikir temanya sulit, membangun idenya sulit, nemuin idenya sulit. Coba mulai aja dulu. Nah, terus gimana cara kita membangun idenya? Coba kenali diri sendiri, teman-teman. Ini kakak pengen sampaikan adalah kenali diri sendiri dulu. Teman-teman ini sukanya bagian apa, di bidang apa, atau pengen fokus penelitiannya mau topik apa. Nah, kita kan sekarang berbicara tentang industri 4.0. Nah, di industri 4.0 ini banyak subtema, teman-teman. Kita kan anak Fasilkom nih. Jadi, sebisa mungkin ide-ide kita itu harus berhubungan dengan teknologi yang sekarang lagi tren. Jadi, kita mungkin teman-teman ada yang berpikir ikut lomba, anak-anak misalnya ikut lomba di bidang perikanan atau di bidang peternakan. Kita buat idenya di bidang peternakan juga enggak, teman-teman. Kita buat idenya berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah di bidang peternakan itu. Nah, coba teman-teman perhatiin apa aja tema-tema di bidang industri 4.0, coba teman-teman gali. Kalau misalnya kakak, ini nih ada banyak nih teman-teman. Ada IoT, ada AI, ada nanoteknologi, ada soft skill flexibility, AR, VR, ada big data. Nah, ini kan ada banyak nih teman-teman yang berhubungan dengan anak-anak IT, anak-anak Fasilkom. Nah, coba teman-teman fokusin ke satu sub bidang ini, kemudian coba teman-teman kembangin. Baca-baca artikel di bidang itu, dan juga coba teman-teman pelajari apa aja sih contoh-contoh penerapan daripada teknologi ini. Nah, kalau kakak sendiri, kakak fokus di bidang artificial intelligence ini, di kecerdasan buatan ini, kakak gimana caranya kakak baca-baca artikel di bidang ini, kakak baca-baca penerapan ini, misalnya penerapan artificial intelligence untuk mengendalikan hama dan patogen pada bidang pertanian. Itu mungkin misalnya kita baca di artikel apa saja penerapan artificial intelligence
secara langsung. Mungkin ada yang ngomong di bidang pertanian ini, di bidang peternakan ini. Nah, nanti ini yang bisa kita kembangin, teman-teman. Nah, coba cari. Mungkin teman-teman yang dari SK juga bisa pelajari tentang IoT, gimana sih kita kan belajar tentang Internet of Things, tentang jaringan, tentang embedded system. Nah, coba kita terapin apa yang telah kita pelajari untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, jadi teman-teman coba deh. Ini hanya beberapa contoh, ini ada masih banyak lagi contoh-contoh pengembangan dari industri 4.0. Coba teman-teman pelajari tentang data itu apa, tentang robotik itu apa, tentang cloud computing itu apa. Nah, kemudian juga nanti dari sini kita bisa fokus kayak AR VR ini, kayak kakak sebelumnya, coba nerapin AR VR ini untuk pembelajaran. Nah, gimana cara ngebangun objek 3 dimensi, jadi pembelajaran itu jadi lebih interaktif. Nah, coba kita fokusin di sini. Mungkin teman-teman yang dari SI suka dengan yang namanya AR VR atau sering belajar dengan AR VR. Atau teman-teman dari TI tentang big data, tentang tentang data mining. Coba deh teman-teman apa aja sih penerapan daripada itu yang bisa kita terapin untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian ini ada beberapa tipsnya. Bagi penulis pemula, topiknya sebaiknya dicari yang sesuai dengan bidang, karena masalah itu yang paling dikuasai. Jadi coba teman-teman fokusin maunya penelitian di bidang apa. Kemudian nanya ke diri sendiri nih, saya menguasai bidang apa? Kalau nggak menguasai, coba deh tertarik pada bidang apa. Misalnya nggak harus yang kakak sebutin ini, bisa di bidang yang lain. Kayak yang teman-teman pelajarin di kelas, coba deh tertarik pada bidang apa. Misalnya teman-teman suka pada bidang pemrograman, suka pada yang namanya yang namanya internet tentang jualan online itu, coba deh teman-teman bisa terapin itu pada kasus-kasus yang terjadi saat ini. Nah, kemudian membaca sebanyak mungkin jurnal, laporan penelitian, buku, makalah, akses internet. Kemudian juga penulis yang baik pasti sekaligus pembaca yang rajin. Kemudian bedah kasus dengan tim. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini biasanya muncul ilham, teman-teman. Ilham bukan nama orang, maksudnya ilham itu pencerahan gitu. Nah, oh ini kayaknya deh yang bisa kita terapin. Nah, coba kakak jelasin gimana sih caranya kita bedah tema ini. Contoh misalnya, ini contoh misalnya tema yang diadakan oleh sebuah penyelenggara LKTI. Dia ngasih tema nih teman-teman, optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal melalui pembangunan dan pengembangan iptek dalam mewujudkan Indonesia Emas 2024. Nah, kalau teman-teman melihat tema ini, dan teman-teman juga sudah punya tim, nah gimana caranya kita ngebedah tema ini, teman-teman, untuk memunculkan ide gitu. Nah, jadi teman-teman coba pelajari kata-kata kunci daripada tema yang mereka berikan. Contoh misalnya optimalisasi. Ini kata kunci pertama misalnya optimalisasi. Apa sih optimalisasi? Coba teman-teman browsing apa sih optimalisasi. Dan ternyata optimalisasi itu adalah sesuatu yang sudah ada namun dikembangin lagi. Nah, jadi sesuatu yang sudah ada namun dikembangin lagi. Berarti apa yang dikembangin? Berarti sumber daya lokal. Nah, sumber daya lokal ini sudah ada nih teman-teman. Coba cari nanti contoh-contoh sumber daya lokal, kemudian kita coba kembangin lagi, optimalisasi lagi. Nah, itu nanti bakalan jadi bahan untuk ide kita. Nah, kemudian melalui pembangunan dan pengembangan iptek. Nah, dia itu minta pengembangan iptek nih, pengembangan teknologi. Nah, jadi teman-teman kalau sudah tahu kata kuncinya tentang sumber daya lokal ini kita optimalisasi, artinya kita kembangin lagi, berarti coba cari masalah di bidang sumber daya lokal yang saat ini sudah ada. Nah, dulu contoh yang kakak angkat itu sumber daya lokal itu misalnya di desa-desa itu sudah banyak nih misalnya banyak di desa-desa itu misalnya banyak sumber daya yang bisa di lokal itu kan artinya kan daerah tuh, sumber daya yang bisa dimanfaatin namun masih belum maksimal gitu. Nah, misalnya contoh saja misalnya dari sisi mereka tanah-tanah di daerah ini subur ketika kita menanam yang namanya umbi-umbian gitu. Nah, tapi ini masih belum mampu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, jadi gimana caranya kita bisa mengembangkan teknologi
untuk bisa memanfaatkan teknologi sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin kita bisa terapin tentang pengembangan website jual beli atau misalnya tentang pengembangan aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa mengakomodasi antara petani, antara penjual, antara pembeli, itu bisa dikembangin teman-teman. Itu contoh bedah tema yang ingin kakak sampaikan. Jadi coba bedah tema itu cari kata kuncinya, kemudian coba browsing apa sih yang berhubungan dengan kata kunci ini, kemudian cari masalahnya. Kemudian coba diskusiin apa solusi yang ingin kalian berikan. Nah, itu teman-teman. Oke, sampai sini kita rehat sejenak mungkin karena terlalu panjang. Sebelum kita masuk kepada inti kepenulisan itu sendiri, gimana cara kita nulis? Sejauh ini kita rehat dulu. Teman-teman jika ada pertanyaan seputar yang kakak sudah jelasin tadi, silahkan kakak kasih persilahkan kepada teman-teman ini 2 pertanyaan. Biar kita nggak terlalu panjang ke depannya, namun lupa dengan yang sebelum-sebelumnya. Pertanyaan yang seputar sebelum-sebelumnya saja, teman-teman. Kalau ada, silakan. Kak, izin bertanya, Kak. Oke. Tadi kan Kak, ada kakak dari beberapa penelitian kakak tuh mengenai machine learning kan. Nah, dan itu tuh membutuhkan sekumpulan data lah untuk diolah. Nah, pertanyaannya tuh, data-data itu tuh data kakak ngambil sendiri atau boleh ngambil di internet, Kak, untuk dijadiin karya tulisannya? Oke. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, jadi untuk data-data ini, kalau yang kakak pribadi sendiri, kakak ambil semuanya dari internet murni. Jadi kakak nggak ngumpulin data sendiri. Nah, jadi kakak cari data di internet yang memang open source gitu. Nah, bukan data yang kita ambil secara sepihak, tapi memang sudah dibuka untuk umum, untuk penelitian-penelitian. Contoh misalnya teman-teman bisa cari di GitHub atau di Kaggle atau di apa namanya itu paper with code. Nah, paper with code itu dia ngasilin paper, coding, dan juga dataset. Kemudian juga ada di Kaggle, teman-teman bisa cari. Di Kaggle itu, teman-teman mungkin sudah tahu nih, nanti teman-teman bisa nyari itu di sana dataset-dataset yang ada. Pun juga di sana kan nyediain contoh codingnya, jadi teman-teman nggak usah terlalu pusing-pusing lagi. Ibaratnya kita fokus ke idenya aja, nanti kita bisa cari codingnya di internet kalau misalnya ada. Gitu. Itu sih kalau dari kakak sejauh ini. Ada lagi nggak teman-teman? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, ya. Misal nih, kayak temanya tuh tentang bisnis, kayak apa? Tentang bisnis kayak itu. Nah, kan kalau bisnis kan harus ada anggarannya. Nah, kalau di KT ini ditunjukin tidak anggarannya, Kak. Nah, sama udah dengan bis plan maksudnya masuk Ica tuh. Misal B angkat subtema tentang bisnis. Oke, itu disampaikan tapi nggak secara detail gitu. Nah, soalnya kadang-kadang juri itu nanya, kalian ini mengembangkan ide ini berbasis teknologi. Nah, itu anggarannya seperti apa? Anggarannya berapa? Karena mungkin beliau nggak ngelihat di paper-paper teman-teman atau di karya tulis teman-teman itu nggak ditampilin. Jadi mereka biasanya nanya. Jadi sebaiknya teman-teman tampilin. Misalnya untuk menerapkan ini sekitar butuh dana berapa. Tapi itu nggak harus sih. Kecuali untuk bisnis mungkin bisa. Tapi selain itu nggak harus. Oke. Oke, kalau gitu kakak pengen nanya nih satu pertanyaan kepada teman-teman sebelum kita lanjut. Apa pengetahuan baru yang teman-teman dapatin yang belum pernah teman-teman dapatin sebelumnya dari yang sudah kita sampaikan sejauh ini? Ada yang mau ngasih pandangan? Silahkan. Ayo silakan, kalau enggak kakak minta kakak tunjuk, nggak apa-apa ya. Oke, Aini yang sering ngechat ini, gimana Aini?
Halo? Oke, kalau nggak ada ini, siapa nih yang mau nih? Rudi Hartono? Cek, izin bertanya boleh nggak? Ya silakan lah kalau mau tanya. Dilihat tadi ada beberapa rekam jejak tadi yang kakak buat, kakak tulis itu kakak mengikuti di ajang internasional ya. Nah untuk basisnya sendiri, apakah kakak memang mengarangnya melalui standar ataukah pakai sistem Google terjemah? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Mungkin ini juga tamparan juga. Nah, jadi memang kalau kita sudah mutusin untuk ikut yang karya tulis di bidang internasional, ya mau nggak mau kita harus menerjemahkan karya kita ke dalam bahasa Inggris, dan juga presentasinya pun juga harus bahasa Inggris. Nah, kalau kakak sendiri, mayoritas itu kakak pakai Google Terjemahan. Oke, pakai Google Terjemahan, tapi jangan sepenuhnya copy paste Google Terjemahan, teman-teman. Karena itu sepenuhnya nggak bagus struktur kepenulisannya. Kita kan baru berbicara tentang karya tulis ilmiah nih. Jadi harus ada strukturnya. Jadi teman-teman silahkan translate karya teman-teman ke dalam bahasa Inggris, mungkin kalimat per kalimat. Jangan langsung semuanya teman-teman translate, karena itu bakalan buat berantakan strukturnya. Jadi coba translate kalimat per kalimat, dan coba gunain intuisi teman-teman apakah kira-kira ini kata yang tepat atau enggak. Jadi misalnya ada kata-kata yang kurang tepat itu, coba deh teman-teman ganti katanya, kemudian translate lagi. Mungkin nanti Google bakalan ngasih kata yang cocok untuk itu teman-teman. Oke, gimana tadi Dek? Lengkap dah maksudnya. Jadi itu, Rudi. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk tentang kepenulisan sendiri. Gimana sih cara kita menulis yang baik dan benar? Jadi tadi kita sudah ngebahas konsepan tantangan, hambatan, dan gimana sih kita membangun motivasi untuk menulis. Jadi jangan berpikir bahwasanya kakak menulis itu sudah punya pengalaman menulis yang bagus. Enggak, teman-teman. Kita semuanya sama, karena kakak juga pun sampai saat ini masih belajar. Jadi kakak nggak bisa ngomongin kalau tentang kayak pustaka itu udah bagus dan benar. Nah, pertama, teman-teman cukup pahami langkah-langkah ini aja dulu. Langkah-langkah ini. Yang pertama yang kakak buat itu cari masalah. Teman-teman harus nyari masalahnya apa yang teman-teman pengen kembangin. Misalnya masalahnya kakak sebutin tadi, masalah di bidang pertanian itu contohnya adalah hama dan penyakit pada tanaman. Masalah pada saat ini, masalah misalnya pada pada bidang pendidikan, contohnya ini dan itu. Jadi teman-teman harus cari masalah-masalah yang ada. Yang kedua, buat jadi rumusan. Jadi setelah teman-teman punya masalahnya apa, jadi coba dirumuskan. Masalah ini seperti apa detailnya dan gimana contoh-contohnya, lebih detailnya lagi. Kemudian setelah teman-teman sudah punya lebih spesifik, kemudian teman-teman coba cari referensi yang terkait. Jadi penelitian-penelitian kita itu nggak harus belum pernah diteliti, karena kan namanya kan juga research. Research artinya kan meneliti kembali. Jadi kakak juga yang kakak sebutin di atas tadi itu ada di penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi misalnya kakak tadi nyebutin tentang hama dan penyakit pada tanaman, itu juga sudah ada pada penelitian-penelitian yang sudah ada. Jadi coba cari referensi yang terkait dengan penelitian kita. Jadi contoh misalnya kayak tadi tentang malaria, itu sudah ada, bahkan sudah banyak sih yang berbicara tentang itu. Nah, coba kita buat yang unik di penelitian kita apa. Kalau enggak tuh coba dikembangin penelitian yang sudah ada dan coba dikembangin lagi. Dan juga kakak pun yang ikut internasional itu pun juga sudah ada di beberapa paper sudah ada, dan coba kami terapin mungkin pakai metode lain atau mungkin pakai dataset yang lain. Jadi nggak harus cari yang belum ada. Jadi nggak harus inovatif, itu bukan berarti yang belum ada sebelumnya, tapi kita bisa ngembangin yang sudah ada, namun itu lebih efisien di saat sekarang. Oke, kemudian kita analisis
apakah ide kita ini relevan dengan kondisi sekarang atau relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian buat kesimpulannya itu ternyata penelitian kita ini bagus untuk diterapkan. Jadi langkah-langkahnya ini aja, cari masalahnya, kemudian buat rumusannya, cari referensinya, beranalisis, dan buat kesimpulannya. Oke, jadi teman-teman sampai saat ini jangan berpikir sulit, tapi mulai aja dulu. Oke, itu. Nah, kemudian mari Kakak Pandu, gimana sih cara kita membuat judul daripada karya tulis ilmiah itu? Nah, cara kita membuat judulnya itu, teman-teman, ini contohnya. Ini contohnya judul yang Kakak gunain, perancangan sistem deteksi penyakit tanaman menggunakan teknologi machine learning untuk mengatasi permasalahan hama dan tanaman. Nah, ini contoh judulnya. Jadi teman-teman harus tahu topiknya apa yang ingin teman-teman gali, ingin teman-teman kembangin. Topiknya itu misalnya masalahnya apa gitu. Jadi kita coba merancang sistem deteksi penyakit tanaman. Ini topiknya. Ini perancangan sistem deteksi penyakit tanaman. Ini adalah topiknya, perancangan sistem deteksi penyakit tanaman. Nah, kemudian kita juga harus buat outcome atau impact daripada penelitian kita. Misalnya untuk apa nih penelitian kita? Jadi kita nggak sekedar meneliti, tapi ada impact yang ingin kita berikan. Contoh impact-nya itu untuk mengatasi permasalahan hama dan hama pada tanaman. Ini impact-nya. Jadi ada topiknya, apa yang ingin kita buat, yaitu merancang sebuah sistem untuk mendeteksi penyakit pada tanaman. Nah, masalahnya apa? Untuk mengatasi permasalahan hama dan tanaman. Nah, kemudian ini impact-nya, teman-teman. Kemudian apa metode yang kita gunain atau solusi yang ingin kita berikan apa? Ini kita bisa gunakan, contohnya kakak tulis ini menggunakan teknologi machine learning. Nah, ini adalah metodenya penerapan yang kita gunain untuk menyelesaikan masalahnya. Kita menggunakan ini. Jadi ada topiknya, kemudian juga ada objeknya, dan juga ada solusi yang kita tawarkan. Contoh yang kedua, ini berhubungan dengan AR. Nah, perancangan ruang belajar interaktif, flora dan fauna menggunakan replika objek 3 dimensi berbasis teknologi augmented reality untuk meningkatkan pemahaman belajar. Topiknya apa, teman-teman? Apa yang ingin kita lakuin? Kita ingin merancang ruang belajar interaktif flora dan fauna. Nah, ini. Sebelumnya kan kita kan sudah punya nemuin masalahnya nih. Masalahnya ini kan tentang proses belajar-belajar nih yang kurang efektif dengan metode textbook. Nah, coba kita kembangin ruang belajar yang interaktif, khusus untuk masalah flora dan fauna. Apa yang objek kajian kita atau impact-nya ini untuk meningkatkan pemahaman dalam belajar, teman-teman. Jadi kita sudah tahu nih topiknya apa, kemudian objeknya apa. Nah, kemudian metode atau solusi yang kita gunain ini adalah tentang menggunakan teknologi augmented reality. Nah, ini augmented reality yang membuat sebuah objek itu menjadi 3 dimensi. Itu contohnya, teman-teman. Contoh judulnya. Oke, sebelum ini ada pertanyaan tentang judul nggak? Ada pertanyaan tentang judul nggak, teman-teman? Kalau nggak, kakak lanjut dulu. Oke, ada? Oke, kalau nggak kita lanjut dulu. Nah, sekarang tentang abstrak nih. Abstrak ini ada panduannya, teman-teman. Jadi kita buat abstrak, nggak sekedar buat, tapi ada panduannya. Jadi ada gambaran umumnya, kita memperkenalkan topik dulu. Kemudian kita lebih detail mengenai topiknya, kemudian gambaran masalahnya, kemudian solusi yang diajukan seperti apa, metode yang digunakan, dan ringkasan hasil. Ini coba kakak kasih contoh detail mengenai karya tulis itu. Ini panduan abstrak. Oke, teman-teman kelihatan nggak panduan abstraknya? Kelihatan nggak panduan abstraknya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, nah ini contoh abstrak yang kakak buat, rancangan bangun sistem deteksi dan klasifikasi penyakit tanaman berbasis image processing menggunakan teknologi machine learning. Nah, ini kakak buat jadi beberapa stabilo nih. Nah,
yang kakak buat tadi, yang pertama, di pertama itu kita bisa buat jadi satu kalimat atau dua kalimat berbicara tentang gambaran umum. Jadi gambaran umumnya apa? Coba kakak jelasin mengenai gambaran umumnya apa. Ini gambaran umumnya, kakak stabilo hijau. Nah, jadi coba kita perkenalin apa yang pengen kita angkat. Kak, Ya. masih di file dia, Kak. Oh, belum muncul yang PDF-nya ya? Heeh. Oke. Apa ya? Share screen lagi. Oke. Kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Oke, ini kan ada beberapa stabilo nih. Nah, jadi di bagian abstrak ini, kita kan sudah buat judulnya nih. Judulnya ini usahakan maksimal atau setidaknya 15 suku kata. Jadi jangan lebih. Nah, kemudian ini yang pertama kakak garis hijau ini berbicara tentang gambaran umum. Jadi kita perkenalin dulu, kita mau berbicara tentang apa. Jadi kita perkenalin di bagian awal ini. Nah, kita misalnya kakak ini kan pengen ngomong tentang penyakit tanaman. Penyakit tanaman ini berbasis image processing. Nah, coba kita jelasin dulu tentang gambaran umum penyakit tanaman. Misalnya Indonesia dikenal dunia dengan kekayaan alam yang berlimpah, seperti pada bidang pertanian dan perkebunan. Jadi jangan terlalu langsung kerucut gitu. Nah, bidang tersebut adalah bidang yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Selain itu, terdapat banyak keanekaragaman hayati dan lahan subur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian setelah kita buat gambaran umumnya, kita lebih spesifik, teman-teman. Kita lebih spesifik lagi. Lebih spesifik merujuk kepada masalah yang ingin kita angkat. Contohnya ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi alam yang menjanjikan, akan tetapi ini sudah kata-katanya sudah merujuk. Nah, akan tetapi terdapat permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yaitu penyakit yang timbul pada tanaman seperti disebabkan oleh jamur dan sejenisnya. Nah, yang sudah masuk kepada lebih spesifik mengenai masalah yang kita angkat. Nah, kemudian kalau sudah diperkenalkan masalahnya, kita coba gambarkan masalahnya seperti apa. Gambarkan masalahnya seperti apa. Ini kan gambaran masalahnya. Nah, masalah ini membuat tingkat produktivitas pertanian nasional menurun 70%. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pengetahuan petani dalam mengidentifikasi penyakit yang timbul pada tanaman. Ini kan sudah kita menjelaskan tentang gambaran masalahnya. Jadi, gambaran umum, lebih detail, kemudian kembangin masalahnya apa. Kemudian kita berikan solusi yang kita tawarkan apa. Kita berikan solusi yang kita tawarkan apa. Nah, jadi sehingga seringkali penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi penyakit pada tanaman. Nah, berdasarkan masalah tersebut, nah kita udah ngasih solusi kita. Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini menggagas sebuah sistem deteksi penyakit pada tanaman, menggunakan analisis image pada daun tanaman, kemudian membangun sistem rekomendasi penanganan penyakit hasil analisis. Jadi kita ngasih solusi bahwasanya kita bisa loh mendeteksi penyakit pada tanaman itu menggunakan gambar daun tanamannya. Nah, kemudian kita juga bisa ngasih rekomendasi. Jadi hasil dari deteksi ini kita bisa kasih rekomendasi gimana cara penanganannya. Kemudian setelah kita ngasih tahu solusi kita apa, kemudian kita gambarin metode yang kita terapkan apa. Kita menerapkan metodenya seperti apa. Nah, kita coba jelasin bahwa kita menggunakan metode, misalnya kita menggunakan machine learning untuk menyelesaikan masalah ini dengan berbasiskan image processing, atau kita melibatkan 15.000 data uji dengan 14 kategori penyakit dan satu kategori tanaman sehat. Jadi kita coba metode kita dalam memberikan solusi ini seperti apa. Nah, terakhir, kita bisa gambarkan manfaat dari solusi yang kita berikan. Atau kalau enggak, kalau misalnya bukan manfaat, coba kita deskripsikan hasil yang sudah kita dapatkan. Misalnya penelitian kita berhasil mendapatkan akurasi seperti ini, dan juga, atau misalnya juga sudah diterapkan, penerapannya seperti apa. Coba dijelasin. Kalau kakak ini coba manfaat dari solusi. Dengan adanya sistem proteksi tanaman ini, masyarakat dapat terbantu dalam mendeteksi dini penyakit pada tanaman. Nah, ini manfaat dari solusi. Nah, jadi ini kerangka-kerangka yang teman-teman jadiin patokan dalam membuat susunan abstrak. Nah, jadi kita nggak sekedar masukin kata per kata, kalimat per kalimat.
Dan juga di abstrak ini teman-teman nggak sebaiknya memasukkan referensi, misalnya kutipan, nggak dianjurkan memasukkan kutipan di abstrak. Jadi cukup gambaran saja. Oke, itu untuk bagian abstrak teman-teman. Sampai saat ini untuk bagian abstrak ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Untuk penyusunan abstrak tuh bagusnya di awal sebelum kita nulis sampai kesimpulan atau setelah nulis sampai kesimpulan itu, Kak? Oke, jadi abstrak itu kan jendela dalam penelitian kita. Jadi berarti orang-orang itu cukup membaca abstraknya aja, mereka sudah tahu penelitian kita tentang apa. Nah, jadi yang benar itu kita buat abstraknya di akhir. Karena kita sudah tahu nih gambarannya apa, terus hasilnya apa, metodenya apa, udah jelas nih. Tapi teman-teman juga boleh buat abstrak di awal juga nggak apa-apa. Misalnya teman-teman sudah perkirain nih, kira-kira metode yang kita gunakan seperti apa, kita tuliskan. Walaupun belum ada hasilnya, tapi tetap teman-teman bisa aja. Biasanya kan kalau lomba kan mereka nih ngasih tahu nih tentang minta abstrak dulu. Nah, jadi teman-teman silakan, itu kan ada versi nih. Kalau misalnya kita ngajuin untuk lomba LKTI, biasanya sih, waduh KD, halo KD. Biasanya sih dia minta abstrak duluan, ya kan? Nah, kalau abstrak ini, teman-teman silahkan buat struktur yang kakak jelasin tadi, tapi nggak harus ada hasilnya dulu. Teman-teman coba deskripsikan manfaat dari solusi yang teman-teman berikan. Nah, versi yang kedua, teman-teman coba deskripsikan hasilnya. Kalau versi pertama tadi, kita masih belum menemukan hasil, tapi kita deskripsikan manfaat dari penelitian kita. Tapi untuk yang versi kedua, coba teman-teman deskripsikan hasilnya seperti apa. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Kak, mengenai yang abstrak tadi kan ada yang Kak jelasin ada kayak gambaran umum tuh kan, Kak ya. Di bagian gambaran umum itu kan kita sering kali kayak sering kelebihan kayak gitu Kak dalam penulisan yang gambaran umum kata-katanya. Itu kira-kira menurut Kakak ada minimal deh Kak penulisan katanya. Cek lagi Kak. Kalau misalnya kita kan pakai mesin learning. Nah, itu kan di Google banyak tuh kayak hasil pengolahan datanya. Menurut Kakak, kalau misalnya kita ngambil dari hasil pengolahan data yang ada di Google, itu baik atau enggak? Hasil pengolahan gimana maksudnya? Misalkan kita ngolah data itu kan kayak codingan-codingan gitu kan, Kak ya? Nah, itu banyak kan di Google. Nah, kita ambil, terus kita olah kembali gitu, Kak. Oke. Nah, ya, cukup, Kak. Terima kasih. Oke, Nurul. Nah, yang pertama, memperkenalkan topik ini untuk awal-awal ini sebisa mungkin nggak panjang karena bukan itu yang pengen kita sampaikan, itu cuma perkenalannya aja. Jadi sebisa mungkin singkat aja, tapi sudah mulai memberitahu kepada pembaca bahwasanya ini loh gambaran umumnya. Nah, tapi jangan kepanjangan juga karena itu kan biasanya kan abstrak kan ada batasan ininya, ada batasan jumlah katanya nih. Nah, jadi sebisa mungkin abstrak ini nggak terlalu panjang, gambaran umumnya nggak terlalu panjang, tapi fokus ke bagian gambaran masalah, bagian biru-biru ini gambaran masalah ini, sama solusi yang ditawarkan. Fokus aja ke situ. Nggak apa, banyak di sini. Nah ini kan kalau kita lihat kan hampir balance nih antara gambaran umum, solusi, masalah, hampir balance. Nah sebisa mungkin nggak terlalu menonjol di bagian ini, karena bukan ini yang pembaca cari, bukan ini yang juri cari gambaran umumnya, tapi masalahnya apa, bagian biru ini masalahnya apa, sama solusi yang kita tawarkan apa. Itu yang juri lebih pengen tahu. Oke. Sama yang kedua, kita ngolah data lagi nih dari Google nih. Itu boleh-boleh aja selama kita misalnya ubah metodenya atau kita ganti datasetnya. Jadi kita ngambil contoh codingan untuk codingan misalkan udah ada nih, udah ada di GitHub kan sudah ngasih contoh codingannya nih. Jadi teman-teman boleh silakan ambil itu aja, tapi sebisa mungkin kita ganti metodenya, coba metode yang baru, atau kalau enggak coba ganti datasetnya. Misalnya dia berbicara tentang dataset
penyakit-penyakit pada tanaman rempah-rempah, misalnya pada tanaman merica, pada tanaman paprika. Coba deh kita pakai dataset yang baru, misalnya penelitian kita tentang tanaman seperti pepaya, jagung, mangga. Coba misalnya kita ganti dengan data-data itu. Coba gimana hasilnya. Itu nggak masalah, itu kan terbaru, bukan kita mengikuti sepenuhnya dari referensi itu. Oke, selanjutnya kakak ingin berbagi tentang pendahuluan bab 1 nih. Jadi bab 1 ini menjelaskan masalah yang ingin diangkat, teman-teman. Solusi yang sudah ada. Jadi bab 1 ini masalah yang kita angkat apa, solusi yang sudah ada, kelemahan solusi sebelumnya, penelitian sebelumnya, solusi yang kita tawarkan apa, metodenya seperti apa, hasil yang didapatkan, dan sedikit penjelasan mengenai hasil. Nah, kemudian bab 1 yang baik ketika pembaca sudah tergambar. Jadi bab 1 yang baik itu ketika pembaca sudah tergambar mengenai apa yang kita teliti hanya dengan membaca bab 1. Setiap paragraf ada yang ingin disampaikan, saling terhubung dengan paragraf selanjutnya. Kemudian panjang bagian pendahuluan yang baik adalah 1,5 halaman. Jadi kakak kasih contoh referensinya. Ini contoh referensinya untuk bab 1. Teman-teman bisa jadiin panduan. Oke. Teman-teman bisa mana ya? Oke, bisa ngelihat nggak? Bisa, Kak. Oke. Nah, jadi bab 1 ini yang pertama kakak umum tadi, bab 1 ini yang baik itu dia maksimal panjangnya untuk latar belakang ini 1,5 halaman, 1,5 halaman. Jadi jangan berpikir kita buat LKTI yang panjang berpuluh-puluh halaman. Enggak, teman-teman. Jadi latar belakang ini cukup 1,5 halaman, yang baik itu 1,5 halaman, karena latar belakang ini jangan terlalu panjang. Biasanya pembaca itu udah mulai bosan dengan apa yang kita tulis ini dengan latar belakang. Jadi nggak pengen ngebaca bagian-bagian selanjutnya. Jadi fokus aja 1,5 halaman. Kemudian yang kakak garis-garis kuning ini, nah artinya tiap paragraf ini teman-teman harus saling terhubung. Kakak coba perbesar. Nah, jadi tiap halaman ini, tiap paragraf ini harus saling terhubung. Jadi jangan sampai paragraf ini nggak ada hubungannya dengan paragraf ini. Jadi ini paragraf ini juga ada hubungannya dengan paragraf yang bawah, begitupun seterusnya. Jadi gimana caranya? Ketika teman-teman sudah selesai dengan paragraf 1, coba teman-teman buat kalimat pembuka yang akan masuk kepada paragraf yang kedua. Nah, jadi teman-teman kayak paragraf yang ketiga ini, sebelum teman-teman masuk, setelah teman-teman menutup paragraf kedua, coba deh buka kata-kata untuk masuk ke paragraf yang ketiga. Contohnya misalnya, namun di sisi lain, misalnya kita pertanian di Indonesia masih didominasi oleh komoditas perkebunan dengan kisaran 91,4% dari total nilai ekspor produk pertanian di Indonesia. Kita buka nih kata-katanya nih. Namun di sisi lain, masalah utama pada bidang pertanian adalah perkembangan hama dan penyakit tanaman. Nah, berarti paragraf kedua ini sudah harus bahas tentang ini, perkembangan hama dan penyakit tanaman. Nah, coba kita buka nih. Terdapat kasus di mana ada tanaman yang diserang penyakit. Nah, ini kan berhubungan dengan penyakit nih. Kita coba ini mengakhiri kata-katanya, ini membuka kata-katanya. Oke. Ini yang kuning ini sekali lagi harus saling terhubung. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang pertama tadi kan maksimal panjangnya 1,5 halaman, yang kedua harus saling terhubung. Yang ketiga, setiap paragraf ini ingin menyampaikan sesuatu yang beda. Jadi satu paragraf itu cukup menyampaikan satu ide pokok aja. Jadi jangan sampai ada paragraf yang menyampaikan 2 ide pokok. Jadi satu aja. Jadi sesuai dengan struktur ini. Nah, untuk paragraf pertama, coba kita beri gambaran umum kayak di abstrak tadi. Gambaran umum, tapi abstrak itu kan singkat. Nih kali ini lebih lebar. Lebih lebar tentang gambaran umumnya. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Ini kita buat jadi lebih luas, teman-teman. Untuk gambaran umum. Nah, kemudian untuk paragraf kedua, coba deh fokus ke gambarkan masalah yang saat ini ada dan ingin teman-teman selesaikan. Nah, kalau yang kakak ini, masalahnya adalah petani
terdapat kasus di mana ada tanaman yang diserang penyakit dengan gejala yang kurang jelas bagi para petani. Jadi petani itu kurang jelas ini penyakitnya penyakit apa sih. Kemudian juga patogennya juga termasuk yang cepat berkembang pada beberapa kondisi. Sehingga para petani pun kebingungan untuk mengatasinya. Terlebih ketika tanaman sudah parah penyakitnya, maka akan sulit untuk disembuhkan. Nah, ini kan kita menjelaskan tentang masalah-masalahnya apa. Nah, kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, dia akan berbicara tentang metode yang akan kita berikan. Nah, coba jadi kita ngasih solusinya sekalian dengan metodenya apa. Kita gambarin di paragraf ketiga ini. Contoh misalnya, jadi ini kan sudah dibuka nih, kemudian kita buka sini. Nah, kemudian kita coba metode kita apa? Kita penggunaan machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyakit tanaman dengan membaginya ke dalam kelas tertentu. Untuk melakukannya dibutuhkan metode dengan kemampuan mengolah citra. Nah, kita lebih detail di sini. Kalau abstrak kan kita nggak terlalu detail tuh. Nah, kalau ini harus lebih detail. Nah, deep learning, convolutional neural network ini kan metode dalam machine learning. Nah, ini metode yang kita gunain. Kita jelasin di paragraf ketiga ini. Nah, sampai kita ini misalnya epochnya berapa, 50, 100, 200. Kita pakai data training, data testing, citranya apa, misalnya kita berapa sih jumlah datasetnya, kita jelasin di sini. Nah, ibaratnya orang pembaca itu sudah tergambar mengenai apa yang kita lakuin, metode kita apa di sini. Nanti di bab 3 nanti lebih detail lagi teman-teman langkah-langkahnya. Tapi sudah ada di bab 1. Nah, kemudian paragraf terakhir, coba teman-teman jelaskan hasilnya di sini, atau kalau enggak jelaskan manfaatnya yang didapatkan daripada metode yang kita terapin. Coba jelaskan di bagian ini. Paragraf ini misalnya gejala penyakit pada tanaman dan mengidentifikasi serangan hama menggunakan image pada daun tanaman dengan menggunakan teknologi machine learning. Ini contoh di industri 4.0 yang kita menggunakan machine learning. Teman-teman bisa kembangin sendiri sesuai dengan minat teman-teman mau di bidang apa. Misalnya misalnya di PR, AR, atau misalnya di data mining. Terserah teman-teman mau di bidang apa. Nah, kemudian rumusan masalah ini, rumusan dapat berupa pertanyaan apa yang dilakukan dalam penelitian. Coba teman-teman buat pertanyaan apa yang teman-teman lakuin di penelitian ini. Coba teman-teman rumuskan. Nah, coba misalnya kakak bagaimana membangun sebuah teknologi pendeteksi dan mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman secara akurat. Jadi kita nanti ngejelasin tentang bagaimana sih kita ngebuat barangnya kayak mana sih, seperti itu. Tapi nggak harus ada barangnya, tapi gimana sih kita ngebuat barangnya. Terus bagaimana menerapkan teknologi deteksi penyakit tanaman dan sistem rekomendasi. Nah, ini bagian sistem rekomendasinya gimana sih cara kita nerapinnya khusus untuk sistem operasi Android. Ini kan kita kan ngebangun nih metodenya seperti apa. Kemudian ini kita gimana sih cara kita nerapin kepada sistem operasi Android sehingga bisa digunakan oleh masyarakat. Itu rumusan masalahnya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan kita adalah output yang ingin kita dapatkan daripada penelitian kita. Outputnya apa? Merancang sebuah sistem pendeteksi penyakit dan patogen pada tanaman secara akurat dan mudah diterapkan pada pertanian. Menerapkan teknologi kecerdasan buatan khususnya machine learning pada bidang pertanian. Ini manfaatnya teman-teman. Manfaatnya itu manfaat dari penelitian dilakukan baik untuk penulis maupun pembaca. Ini teman-teman sudah paham bagian ini. Nah, itu untuk bab 1 bagian ini aja teman-teman. Fokus ke latar belakang tujuan dan rumusan tujuan dan manfaat. Oke, sejauh ini untuk bagian bab 1 ada pertanyaan nggak? Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk bab 1? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bab 2-nya, gimana cara buatnya. Nah, bab 2 ini teman-teman tentang pemaparan teori-teori terkait. Jadi teman-teman coba masukkan teori-teori yang teman-teman gunain di penelitian teman-teman. Misalnya teman-teman meneliti tentang AR/VR atau tentang Android atau tentang apa aja, coba teman-teman masukin kata-kata itu di penelitian teman-teman. Terus gunakan referensi dari jurnal, cari melalui Google Scholar. Jadi teman-teman ketikkan Google Scholar di pencarian Google, kemudian cari referensi terkait. Kemudian perhatikan cara mengutip yang baik. Biasanya tiap lomba itu teman-teman dia minta kutipan yang beda-beda. Kalau misalnya lombanya diadakan oleh orang-orang IT, biasanya mereka menggunakan format IEEE.
IEEE. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan format itu, biasanya formatnya kan dalam bentuk kotak, dalam kurung ini, kotak dalam kurung. Nah, biasanya beda-beda nih formatnya. Jadi gunakan Mendeley, teman-teman. Coba kakak kasih contoh untuk bab 2-nya seperti apa. Untuk bab 2-nya sendiri, ini contohnya, teman-teman. Oke, kelihatan nggak bab 2-nya? Masih di file, Kak. Oke. Belum, Kak. Ini untuk bab 2-nya, teman-teman. Nah, untuk bab 2 ini, contohnya kakak kan tadi berbicara tentang hama dan penyakit tanaman. Nah, ini hama dan penyakit tanaman. Kita jelaskan dulu nih, hama dan penyakit tanaman seperti apa. Kemudian deteksi dan pengendalian patogen itu seperti apa. Kemudian juga machine learning itu apa sih? Nah, biasanya kalau lomba yang diadakan oleh orang-orang yang non IT, biasanya mereka kurang apa namanya? Kurang terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini. Tentang machine learning, tentang deep learning, computer vision, mereka kurang terbiasa dengan istilah-istilah itu. Nah, coba kita jelaskan ke mereka apa sih convolutional neural network ini apa, kemudian seperti apa. Nah, ini. Kemudian juga perhatikan cara pengutipannya, teman-teman. Ini teknik pengutipannya beda dengan teknik pengutipan orang-orang IT. Biasanya kalau orang-orang IT itu mereka menggunakan IEEE. Biasanya kayak gini. Misalnya yang satu nih. Biasanya kan teman-teman lihat kayak gini. Satu atau dua. Dan kalau ini beda. Biasanya ini menggunakan Harvard style nih. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Nah, ini. Ini beda formatnya. Nah, teman-teman bisa gunakan referensi di sini di Mendeley. Teman-teman bisa gunakan Mendeley untuk membuat kutipannya. Oke. Untuk bab 2 ini, menurut teman-teman, nah ini bisa kita gunakan Mendeley. Jadi teman-teman cukup gunakan Mendeley untuk menginput atau memasukkan cita-cita teman-teman. Kalau untuk belajar tentang Mendeley, teman-teman bisa banyak referensinya di YouTube. Oke, bab 2 ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kak, Ya. untuk bab 2 tuh penelitian terkait itu seberapa penting, Kak? Untuk Oke. Penelitian terkait itu ada, kakak masukin juga. Itu sangat penting. Nah, jadi research itu kan kita kan meneliti apa yang sudah ada sebelumnya. Atau kita ngembangin apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi teman-teman coba deh masukin penelitian yang sudah ada. Dan apa sih yang mereka dapatkan di penelitian sebelumnya. Kayak penelitian terkait, misalnya penelitian orang A ini mendapatkan akurasi misalnya sekitar 90% pada data misalnya deteksi penyakit pada jagung dan juga misalnya timun. Nah, ini penyakit misalnya dilakukan oleh Wang 2017 ini. Dan penelitian Suhanli ini, Pak Suhanli ini, nah dia mempelajari jaringan syaraf CNN untuk mempelajari frekuensi fitur. Nah, itu kita penting deh untuk masukkan referensi penelitian terkait. Tapi itu nggak harus juga kita masukin, tergantung seberapa apa namanya penelitian kita seberapa pentingnya adalah ketika misalnya kita ingin menunjukkan bahwa penelitian kita ini bukan penelitian yang biasa-biasa saja, tapi sudah ada penelitian sebelumnya namun kita kembangin lebih baik lagi. Itu untuk bagian bab 2. Untuk bab 3, teman-teman, ini bab 3 itu tuh berisi penjelasan metodologi, yaitu tentang langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian. Jadi teman-teman ibaratnya mau meneliti tentang A, jadi apa aja sih langkah-langkahnya? Itu teman-teman tuliskan di bab 3 nih. Nah, misalnya contohnya kakak ingin meneliti tentang penyakit tanaman. Jadi langkah-langkah pertama, kakak mengumpulkan datanya. Langkah-langkah kedua, kakak mengolah datanya. Langkah ketiga, kakak membangun model. Langkah keempat, kakak melakukan evaluasi. Langkah empat, penerapan di Android. Nah, setiap langkah-langkah ini teman-teman jabarkan di bab 3. Nah, contohnya langkah pertama adalah mengumpulkan data, kemudian mengolah data dan sebagainya. Setiap langkah dijelaskan, misalnya pada tahap mengumpulkan data, bagaimana langkahnya, jelaskan mengenai datanya dan seterusnya. Tuliskan setiap langkah yang dilakukan dalam proses penelitian, sebaiknya dalam bentuk flowchart, teman-teman. Kemudian dijelaskan aplikasi untuk membuat flowchart, teman-teman dapat gunakan draw.io ini
contoh. Teman-teman bisa cari di internet ini, draw.io ini bagus untuk membuat flowchart, teman-teman. Contohnya adalah seperti ini. Sorry. Ya. Nah, itu bab 3, bab 3-nya. Untuk bab 3 itu berarti ini, teman-teman. Nah, ini bab 3. Nah, ini bab 3 ini teman-teman perhatiin kita buat flowchart-nya seperti apa. Nah, ini. Kita buat flowchart ini bisa kita gunakan di draw.io, teman-teman. Jadi langkah-langkah yang kita gunain, yang pertama adalah kita mengumpulkan data citra gambar, data citra gambarnya, kemudian kita praproses, kemudian kita data uji, data latih, kemudian pemilihan parameternya, kita bangun modelnya, kita menguji modelnya, akurasinya. Nah, jika misalnya akurasinya kurang dari 75%, kita ulang lagi di parameternya, kemudian evaluasi dan kesimpulan. Nah, pada penelitian kakak ini, kakak nggak sampai kepada tahap membangun model di Android. Kakak hanya sampai kepada menemukan akurasi dan evaluasinya. Nah, tapi itu sudah sangat baik dalam membangun ini. Bahkan ini kan dulu diadakan oleh salah satu jurusan Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian di Brawijaya, dan mereka suka dengan penelitian kita karena mereka berpikir bahwa kalian sudah menerapkan kecerdasan buatan pada penanganan masalah deteksi ini. Mereka juga punya penelitian terkait, tapi mereka nggak menerapkan kecerdasan buatan dalam pendeteksian itu. Nah, itu katanya sisi unggul daripada penelitian kita, dan alhamdulillah mereka ngasih kesempatan kita mendapatkan penghargaan. Nah, dari situ, meskipun kita nggak ngebangun modelnya di Android, mereka nanya, kalian menerapin nggak di Android atau enggak? Kata kami belum, Pak, kami belum bisa sampai ke sana karena keterbatasan waktu juga dan keterbatasan pengetahuan kami. Nah, sampai beberapa waktu kemudian beliau menghubungi kami secara pribadi, katanya mereka punya sistem, mereka punya server, apakah kita mau berkolaborasi dengan mereka. Maksudnya mereka punya wadah, kita coba nerapin metode penelitian kita secara real ke sistem mereka. Nah, waktu itu ingin kita lakuin, tapi dari kakak dan tim masih keterbatasan pengetahuan untuk pengembangan aplikasi di bidang Android. Nah, jadi kami waktu itu tidak menyanggupi. Nah, jadi nggak harus sampai kepada tahap pengembangan aplikasi beneran, teman-teman. Itu sudah bisa dihargai. Apalagi kalau teman-teman ikut kompetisi di luar negeri. Itu bisa dihargai walaupun nggak sampai barangnya jadi. Oke, di bab 3 ini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau enggak kita di bab 4-nya ini, setiap langkah dibuat di bab 3 kita tuliskan hasilnya pada bab 4. Jadi setiap langkah-langkah ini kita tuliskan hasilnya. Misalnya di bab 3 tadi kita menjelaskan tentang pengumpulan data. Di bab 4 ini kita tuliskan datanya seperti apa yang sudah kita kumpulkan. Kemudian jelaskan hasil yang didapatkan dari penelitian atau percobaan atau analisis paper. Jadi teman-teman misalnya enggak meneliti secara langsung, misalnya nggak ngebuat model, teman-teman berbasiskan analisis paper. Misalnya teman-teman mengangkat cara tulis berdasarkan paper-paper yang ada. Nah, teman-teman coba jelaskan apa yang teman-teman dapatkan dari analisis paper. Sebaiknya buat dalam bentuk chart atau tabel atau desain dan lain-lain, sesuaikan dengan teori yang ditulis di bab 2. Nah, coba kakak tunjukkan kepada teman-teman gimana sih cara kita membuat bab 4-nya. Sorry. Bab 4. Oke. Bab 4-nya. Oke, teman-teman, ini bab 4-nya. Oh, belum kelihatan. Bab 4. Oke, ini teman-teman bab 4-nya. Nah, bab 4 ini kita tadi ngejelasin tentang persebaran data nih, di bab 3 nih, tentang pengumpulan data. Nah, kemudian kita jelasin nih datanya seperti apa, persebaran datanya seperti apa, kemudian splitting datanya gimana, kita ngebagi datanya jadi berapa, data trainingnya berapa, data testingnya berapa, kemudian evaluasi arsitektur modelnya seperti apa, nah kemudian ini epochnya berapa, hasilnya kita dapatkan berapa. Nah kemudian juga diagram akurasinya seperti apa, ini kita sebutkan di sini. Kemudian ini contoh-contoh dari akurasi per data. Nah kemudian ini implementasi aplikasi. Jadi teman-teman, kita coba buat prototipenya saja, tapi belum sampai kepada tahap
mengimplementasikan ke dalam bentuk asli. Nah, coba ini coba teman-teman juga harus belajar nih cara ngebuat prototype. Teman-teman bisa gunain aplikasi desain atau juga bisa menggunakan Adobe XD teman-teman buat membangun ini. Seperti ini. Ini tentang misalnya ini kita nyampe kayak gini loh. Seperti ini bentuknya, aplikasi yang kita ingin bangun seperti ini bentuknya, teman-teman. Ini kita bisa gambarkan di bab 4. Jadi nggak harus barang jadi kita buat. Misalnya teman-teman ingin meneliti tentang ARPR atau tentang data mining, nggak harus teman-teman buatnya dalam bentuk jadi, tapi bisa teman-teman buatnya dalam bentuk prototipe-nya aja. Itu untuk bab 4. Bab 4-nya ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, terakhir kita di bab 5-nya. Ini bab penutup. Oke, ini bab terakhir. Di bab penutup ini, bab 5 mengemukakan kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, akan menjawab dari tujuan yang dibuat pada bab 1. Bab 1 kan kita buat tujuan tuh. Jadi kesimpulan ini harus menjawab tujuan dari bab 1. Untuk saran, untuk bagian saran, dapat diambil dari kekurangan atau batasan dari penelitian kita, dan juga bisa diberikan rekomendasi yang sebaiknya dikembangkan apa. Catatan, setiap lomba pasti memberikan guidebook. Jadi pastikan teman-teman membaca guidebook untuk mengetahui format tulisan, kutipan, maksimal halaman, dan lain-lain. Pastikan juga sering-sering melihat contoh KTI orang lain untuk membuat format penulisan mereka. Yang terakhir kakak kasih contoh untuk bab 5-nya seperti apa. Ini bagian terakhir, bab 5-nya seperti apa. Oke, ini teman-teman. Bab 5 cuma selembar aja, teman-teman. Nggak usah panjang-panjang. Nah, bab 5 ini kita kasih kesimpulan. Pada data training ini kita menggunakan EPO 50, 100, 150, menghasilkan rata-rata akurasi model sebesar 99, bla 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 bla. Kemudian bagian saran. Saran dapat diambil daripada kekurangan penelitian kita dan berikan saran untuk penelitian selanjutnya. Seperti ini teman-teman untuk cara pembuatan kepenelitian sendiri. Teman-teman bisa pelajari sendiri panduannya. Itu untuk bagian bab 5-nya. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah demo, teman-teman. Kita coba demo sebagai mahasiswa, kita demo. Mulai aja dulu, teman-teman. Oke, ini studi kasus kita untuk tugas teman-teman pekan depan untuk pertemuan selanjutnya. Ini contoh studi kasusnya. Tadi kan kita sudah belajar nih gimana cara kita ngebedah tema, dan sekarang kita tugas teman-teman untuk ngebedah temanya. Nah, jadi teman-teman untuk pekan depan kakak harapin teman-teman buat abstrak dan pendahuluannya. Abstrak dan pendahuluan. Untuk kasus yang kakak kasih ini. Jadi teman-teman silakan nyari buat tim dalam bentuk 3 orang untuk menyelesaikan kasus yang kakak berikan ini. Nah, jadi cari siapa aja dari teman-teman, kumpulin maksimal 3 orang, kemudian coba deh bedah kasus ini sebagaimana yang sudah kakak jelasin tadi di awal, gimana cara ngebedah kasus. Nah, ini kasus yang kakak berikan ini, buatlah gagasan atau ide kreatif yang bersifat visioner dan implementatif untuk mengatasi permasalahan bangsa. Nah, jadi kata kuncinya adalah permasalahan bangsa. Jadi teman-teman harus cari permasalahan bangsa ini apa aja. Mungkin pada bidang polusi, mungkin pada bidang sampah, mungkin pada sampah atau kebakaran hutan, atau misalnya di bidang ekonomi, kemiskinan, atau kalau apa, dan sebagainya. Teman-teman coba cari permasalahan bangsa ini apa, kemudian buat solusi dengan ide kreatif. Nah, teman-teman harus perhatiin bahwasanya kasus yang kakak berikan ini adalah kasus dari Gemastik pada tahun 2021. Jadi Gemastik tahun ini, ya inilah yang mereka angkat. Gemastik itu teman-teman adalah ajang kompetisi bergengsi untuk orang-orang di bidang IT. Jadi teman-teman fasilkom dari tiap kampus yang ada fasilkomnya pasti ikut kompetisi ini. Jadi jangan sampai kalian terlewatkan. Ini ajang bergengsi dari Kemendikbud. Nah, Gemastik 2021 ini ngasih kasus. Silahkan ngasih kasus bebas apa aja kasusnya. Coba cari permasalahan bangsa. Biasanya kan kalau ikut lomba
diadakan oleh universitas, biasanya kan udah mengkerucut nih masalahnya pada bidang pertanian apa, pada bidang peternakan apa. Nah kalau Gemastik enggak, mereka ngasih permasalahan umum, permasalahan yang umum yang menurut kalian apa yang penting untuk dilakukan yang ada di Indonesia ini. Kemudian gimana kalian memberikan solusi yang visioner dan implementatif, artinya bisa diterapkan. Nah, buatlah ide kreatif ini teman-teman. Nah, berdasarkan yang kayak kakak bilang tadi, kalian harus pelajari industri 4.0, mau fokusnya di bidang apa, seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah pekan depan kita bisa bedah, misalnya teman-teman sudah buat abstrak dan juga bagian pendahuluannya, nanti kita bedah sebaiknya seperti apa. Dan nanti kita kasih panduan untuk buat bab pembahasan dan bab kesimpulannya seperti apa. Kalau teman-teman sudah buat, insya Allah nanti teman-teman bisa ikutkan di di kompetisi Gemastik tahun 2021 yang kiranya kayak bulan Agustus ya, baru diadain. Kalau nggak salah nanti kita klarifikasi sama Tech Standard Pak Dirut, nanti klarifikasi kalau misalnya kakak ada yang salah dari penjadwalan Gemastik. Nah ini kalian bisa mendapatkan penghargaan lebih daripada dekanat karena ini adalah ajang bergengsi khusus untuk anak-anak IT yang diadakan oleh Kemendikbud. Jadi jangan sampai terlewat, cobalah cari masalah dan solusi dari tema ini. Itu dari kakak, sekian dan terima kasih. Kalau ada salah kakak mohon maaf bila banyak kekurangan, karena kakak juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Mulai aja dulu teman-teman, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Jadi teman-teman jika hanya belajar di sini, tanpa action, teman-teman nggak bakalan bisa juga ikut dalam LKTI. Jadi teman-teman coba deh, coba mulai aja dulu. Itu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Wais atas penjelasan materinya yang sangat luar biasa. Intinya kita tuh harus mulai aja dulu, benar kan Kak? Mulai aja dulu. Kalau ada yang ingin ditanyain lagi kepada Kak Wais, dipersilahkan. Di kolom chat sudah ada absen, jadi buat peserta dan panitia boleh absen terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fahri Aulia Rahman. Kepada Saudara Fahri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk memimpin doa pada acara kali ini. Marilah kita semua menundukkan sejenak kepala kita, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'i ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karim wa ahdi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut najada minan nar wal afa innal hisab. Ya Allah ya Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga, kerabat, dan teman-teman kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, pada hari ini kami telah melaksanakan kelas KTI dan bisnis plan. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang bermanfaat dan jauh dari nilai-nilai jahiliyah, serta acara yang membawa barokah, serta hidayah bagi kita semua. Serta jadikanlah ilmu yang kami dapatkan pada hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat kami realisasikan untuk kehidupan kami di masa mendatang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Maka dari itu, limpahkanlah kepada kami ilmu kebaikan dan jauhkanlah kami dari sifat-sifat keburukan, kesombongan, dan kehinaan. Jadikanlah kami sebagai insan yang dapat menghargai pendapat orang lain. Jadikanlah kami sebagai insan yang selalu tergerak hatinya untuk membantu orang lain. Dan jadikanlah kami insan yang berguna bagi agama dan bangsa masyarakat. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu-lah kami meminta dan hanya kepadamu-lah kami memohon petunjuk. Kabulkanlah doa kami ini.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya ingetin sekali lagi buat teman-teman sekalian mengenai tugas yang telah diberikan Kak Wais. Mohon dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Dan untuk timnya itu bakalan ditentuin oleh panitia. Tetapi kalau ada yang ingin memilih anggotanya sendiri, bisa dikonfirmasi lagi dengan panitia. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya.